Ini udah Bu Surya nih. Ini udah direkam. Oh, ini Era Pak ya? Bu Era ya jadi co-hostnya? Boleh. Oke, saya jadikan co-host. Sudah. Oke, Bu Era, ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya Pak ingin tanya. Ya, silakan Bu Surya. Jadi kan tadi Bapak menginstruksikan untuk merekrut lewat titik 3. Terus tidak boleh merecord, hanya satu orang yang bisa merecord. Seandainya saya pakai Windows G, saya bisa merecord spin layar sendiri. Itu boleh. Ya. Boleh Bu Surya. Ya. Bagaimana Bapak? Udah bisa dimulai? Udah ditinggal nih. Oh ya udah. Patroli Bapak ya. Berarti ini udah mulai merekam kan Kak? Udah nampak merekam. Udah dapat merekam kan? Berarti di sini ya pertama yang menjadi coach-nya siapa? Era dulu atau Kakak dulu? Siapa aja boleh sih. Kakak aja dulu. Seperti yang latihan kemarin itu kan ya? Iya, boleh. Kita lanjut yang kemarin lagi. Tanpa observer kan? Iya. Berarti kakak yang jadi coach-nya yang pertama, Era yang menjadi coach-nya. Berarti kita mulai sekarang Kak ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Ibu Surya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu Era. Seperti yang sudah kita janjikan di di pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan proses coaching dengan topik yang akan Ibu paparkan dari Bu Era. Kemudian saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang menurut kesepakatan yang sudah dibilang Bapak Irfan tadi, menurut alur Tirta ya. Nah, di sini terlebih dahulu nih, saya mau menyapa Bu Era. Kemudian saya juga pengen tahu nih, kira-kira perbincangan apa yang akan kita perbincangkan di pembahasan di ruang meet ini. Ya, baik Bu Surya. Terima kasih Bu Surya sudah mau mendengar keluh saya ya, dibilang keluh kesah bukan juga ya Bu Surya ya. Terima kasih Bu Surya udah memberi waktunya buat saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Surya. Begini Bu Surya, saya kan mengajar di kelas 3 IPA 1 sampai 3 IPS 2 ya Bu Surya ya. Saya mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Kemudian saya mengajar di tingkat 12. Nah, di kelas 3 IPA 1, Bu Surya, saya sudah memerhatikan beberapa kali ada seorang siswa yang namanya Arya Maulana. Dia anaknya pinter sih Bu Surya, dikatakan tergolong dalam siswa yang pinter. Nah, di sini yang membuat saya bingung Bu Surya, kenapa ini anak pada saat bekerja sama dengan kawan-kawannya, pada saat saya memberi tugas kerja kelompok untuk mereka selesaikan bersama-sama, Arya ini lebih cenderung dia ingin bekerja sendiri, tidak mau bekerja dengan teman-temannya. Nah, ini yang membuat saya berpikir, kenapa ini anak? Kenapa dia nggak mau bekerja sama seperti itu, Bu Surya? Begitu Bu ya.
Jadi kasus si Arya Maulana ini menjadi bahan pikiran ya buat Bu Era. Kenapa sih si Arya ini tidak suka bekerja sama dalam kelompok begitu Bu ya? Iya, Ibu. Nah, jadi kira-kira nih dari perbincangan yang akan kita bicarakan nanti, Ibu punya capaian atau keinginan seperti apa sih nantinya setelah kita coaching nanti? Begini ya Bu Sri ya, saya maunya karena Arya ini anaknya pinter, saya mau Arya ini mau berbagi dengan kawan-kawannya. Ilmu yang dia dapati itu dia bisa berbagi dengan kawan-kawannya. Malah saya mau Arya itu mau mengajarkan mau mengajari kawan-kawannya ataupun bisa disebut sebagai tutor muda lah Bu ya, tutor sebaya seperti itu. Saya maunya seperti itu Ibu, karena Arya ini tergolong siswa yang pinter. Saya mau jadikan Arya ini sebagai tutor sebaya buat kawan-kawannya Bu Surya. Oh iya begitu. Uh, Selama ini selama Ibu mengamati kasus si Arya Maulana ini, kira-kira Ibu sudah melakukan tindakan seperti apa untuk menghadapi si Arya ini, Bu? Saya sudah pernah memanggil Arya langsung, Ibu. Saya sudah pernah berbincang dengan Arya dan saya sudah bertanya kepada Arya. Arya, kenapa ibu sudah beberapa kali melihat Arya pada saat ibu memberi tugas kelompok, Arya cenderung bekerja sendiri. Kenapa Arya melakukan hal ini? Saya tanya seperti itu. Kenapa Arya tidak mau bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain? Kenapa Arya tidak mau berbagi? Nah, ada yang menjawab, bukan Arya nggak mau berbagi Ibu, Arya kalau pada saat bekerja kelompok, kalau Arya yang di depan, kawan-kawan yang lain sudah acuh tak acuh dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, di situ Arya malas Ibu. Kalau Arya sudah mau bekerja, kawan-kawan lain berharap ke Aryanya. Nah, seperti itu jawaban Arya, Ibu Surya. Oh begitu Ibu ya. Baik. Oh, untuk pendekatan ke Arya sendiri, Ibu ada melakukan apa ya? Pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan ke si Arya Maulana ini? Untuk dianya sendiri, apakah Ibu secara pribadi menjapri dia atau bagaimana? Pada saat jam istirahat, saya memanggilnya secara pribadi ke ruangan saya, Ibu. Saya memanggilnya secara pribadi, hanya kami berdua yang ada di ruangan saya. Kebetulan saya juga pembina OSIS di sekolah saya bertugas. Saya memanggil Arya bukan ke ruang kantor, Ibu, bukan ke ruang dewan guru, saya langsung ke ruang OSIS saya. Saya memanggilnya langsung ke ruang, karena saya berpikir kalau saya memanggil ke ruang dewan guru, nanti takutnya membuat hal-hal yang tidak enak bagi Arya seperti itu. Adakah hal-hal yang lain yang mungkin ingin Ibu lakukan melakukan pendekatan dengan Arya ini selain yang sudah Ibu paparkan tadi? Rencana ada sih Bu, rencananya saya akan menghubungi wali kelasnya dulu, atau saya juga berpikir apa saya bertanya dulu ke guru-guru bidang studi yang lain, apakah Arya seperti itu juga pada saat jam pelajaran yang lain, apakah Arya sama tidak mau berbagi. Rencananya seperti itu Ibu, saya mau bertanya dulu dengan wali kelas dan guru bidang studi yang lain. Oh, Atau begitu Ibu Arya ya. hanya di mata pelajaran saya aja seperti itu. Oh, iya begitu Ibu ya. Kemudian ini ada beberapa langkah yang sudah Ibu bilang tadi, seperti Ibu sudah memanggil dia ke ruang OSIS, juga melakukan pantauan apakah dengan guru lain juga seperti itu. Nah, kira-kira nih langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan yang
kasus si Arya ini, Bu. Misalkan ataupun begini, saya bertanya lebih detailnya. Adakah hal-hal yang bisa segera Ibu realisasikan? Tetapi saya menginginkan begini, terlebih dahulu, langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh supaya kasus Arya ini terselesaikan, seperti itu Ibu. Cara yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan pendekatan dengan Arya. Nah, hasilnya juga belum mencapai ya Bu ya. Hasilnya belum mencapai seperti yang saya mau, karena saya mau Arya menjadi tutor sebaya untuk kawan-kawannya. Nah, saya juga sudah mengasih motivasi ke dia bahwa kita dalam berbagi ilmu, malahan ilmu yang kita dapatkan akan bisa berkembang dengan sendirinya, seperti itu. Dan saya, Ibu, akan melakukan komunikasi juga dengan wali kelas dan rekan sejawat saya yang mengajar di kelasnya Arya, di kelas 3 IPA 1. Ya. Berarti itu ada beberapa langkah yang Ibu sebutkan tadi, dengan mengkonfirmasi wali kelas, dengan bekerja sama dengan sejawat juga begitu ya Bu ya. Nah, dari beberapa langkah-langkah ini yang akan Ibu tempuh ini, kira-kira yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat dan bisa disegerakan seperti itu? Inilah Bu yang membuat saya bingung, karena hal ini kan sudah lumayan lama sih Bu, saya memerhatikannya sudah dari semester 1 saya memerhatikannya. Nah, rencana saya mau menghubungi atau mau menanyakan hal ini ke guru rekan sejawat saya, nantilah Bu, ini kan kita mau libur Bu, nanti insya Allah saya akan menanyakan ke rekan sejawat saya pada sekolah aktif kembali. Oh, berarti akan Ibu laksanakan setelah sekolah aktif kembali karena mendekati libur Ibu ya? Iya, benar Ya. Ibu. Berarti saya menunggu ini ya kabar baik konfirmasi dari Ibu ini. Jadi saya menunggu kabar perkembangan si Arya ini supaya teratasi masalah yang tidak mau bekerja sama itu tadi, begitu Ibu ya. Iya Ibu. Ya, saya sangat senang berbincang pada kesempatan ini. Ibu juga sudah bisa berbagi dengan saya hal yang luar biasa itu ya. Baik Ibu, kemudian ada hal lain mungkin yang ingin Ibu sampaikan atau sudah kita padai sampai di sini? Saya sambil menunggu kabar indah loh Bu dari Ibu nih. Ya Ibu, saya berharap juga rencana yang sangat mulia ini, tujuan yang sangat mulia ini supaya terlaksana dengan lancar Ibu. Saya juga senang bisa berbagi dengan Ibu, bisa cerita ke Ibu. Dengan saya bercerita ke Ibu, alhamdulillah solusi yang akan saya tempuh sudah terbayang di sayanya. Hal apa yang akan saya lakukan ke depan nanti, seperti itu Ibu. Mungkin saya akan menghubungi guru rekan sejawat saya untuk permasalahan ini. Senang bisa berbagi dengan Ibu, bisa cerita-cerita dengan Ibu. Iya. Berarti perasaan Ibu Era sendiri saya bisa saya baca bahwa Ibu menyatakan perasaan senangnya Ibu ya. Jadi boleh tidak Ibu sedikit cerita setelah kita bincang-bincang tadi, perasaan Ibu sekarang berbeda nggak dengan yang di awal itu tadi? Sangat berbeda Ibu, sekarang kayaknya beban saya yang itu pertamanya saya menjadi beban bagi saya, tapi alhamdulillah ini sudah insya Allah sudah bisa saya atasi Ibu, dan saya akan mencoba ide-ide yang ada tadi dari pencerahan Ibu, saya akan melaksanakannya nanti pada saat sekolah aktif kembali. Baik Ibu, keren sekali.
kita cukupkan bincang asik ini. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke ibunya. Dipersilakan ibu. Ya. Terima kasih Ibu Surya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekamannya langsung. Ya. Biar berlangsung aja Kak ya. Ya. Udah, sekarang Era yang jadi coach-nya. Iya, Kakak coach. Dah. Oke. Assalamualaikum Ibu Surya. Waalaikumsalam Ibu cantik. Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya hari ini ya Bu Surya ya, walaupun udah siang, tapi semangat Bu Surya luar biasa. Ada apa nih Bu Surya? Tadi nelpon saya ajak ketemu. Ada halkah yang mau dibicarakan? Iya, saya ingin berbicara nih Bu tentang topik. Sebenarnya sih saya punya sedikit masalah ini Bu ya. Saya ini kan bekerja ngajar di SMK gitu bukan. Terus saya juga punya kendala ini loh Bu, karena saya menjabat di pemasaran alumni. Saya tuh harus memberi lowongan kerja kepada alumni saya supaya tidak terjadi pengangguran ya dalam skala besar. Nah itu masalahnya karena alumni itu terkadang saat saya memberi info lowongan kerja tidak direspon dengan bagus, bahkan informasi kesempatan bagusnya sering di-skip gitu loh Bu. Oh ya, luar biasa Bu Surya ya. Niat Bu Surya itu luar biasa sekali. Setelah memberi ilmu, juga Bu Surya ada niat untuk memberikan informasi-informasi lapangan kerja untuk siswa-siswa kita yang akan lulus SMK seperti itu ya Bu Surya ya. Iya. Luar biasa, ya betul. Luar biasa sekali itu Bu Surya. Nah, berarti saya di sini mau tanya, tujuan Bu Surya dalam perbincangan kita ini apa kira-kira Ibu? Dari perbincangan ini saya menginginkan solusi Ibu gitu kan, supaya alumni saya itu merespon dengan bagus setiap peluang-peluang bagus, peluang-peluang baik yang saya tawarkan terkadang untuk bekerja di tempat-tempat bagus supaya tidak di-skip begitu saja, dilewati begitu saja. Padahal informasi itu berharga buat mereka, tapi mungkin ya belum diindahkan gitu Ibu. Oh iya, berarti Bu Surya sudah memberi informasi, tetapi mereka sendiri belum menerima informasinya itu dengan sepenuhnya, begitu ya Bu ya? Iya, Ibu. Cenderung tidak diindahkan, Bu. Iya, baik. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah Ibu Surya lakukan untuk menggapai rencana Ibu Surya tersebut? Langkah-langkah apa yang sudah Ibu Surya lakukan? Iya, saya paham, Ibu. Langkah-langkah yang sudah pernah saya lakukan ini, Bu. Yang pertama, saya memposting info lowongan kerja di website sekolah, kemudian juga saya mempostingnya di WA group, kemudian juga ada yang saya japri secara pribadi. Kemudian juga saya bekerja sama dengan kepala sekolah, berkolaborasi, memberi informasi lowongan kerja yang mereka butuhkan. Akan tetapi tidak diindahkan seperti itu, Ibu. Iya, tidak diindahkan, belum diindahkan mungkin ya Bu ya. Nah, mungkin ada hambatan atau gangguan-gangguan lain dari rencana ataupun maksud Ibu Surya ini? Ada Bu. Gangguannya mungkin berupa kemampuan ekonominya yang mungkin belum tergolong bagus begitu ya. Kemudian juga mungkin juga informasi yang saya tawarkan kalaupun bagus cuman agak jauh ya, mereka tidak menginginkan bekerja misalkan di luar kota atau bahkan di luar negeri seperti itu Ibu.
Berarti Ibu Surya sudah pernah menggali identitas mereka seperti itu, latar belakang mereka, Ibu Surya sudah pernah Ibu Surya cari tahu seperti itu, keterbatasan ekonomi mereka ya Ibu ya, berarti sudah pernah Ibu Surya lakukan. Nah, berarti kalau Ibu Surya sudah menceritakan tadi, Ibu Surya sudah menggali, mencari tahu latar belakang mereka, kenapa mereka tidak mau mendengar informasi yang Ibu Surya berikan. Nah, apa ada peluang atau kemungkinan lain yang bisa Ibu ambil supaya rencana mulia Ibu ini tercapai dengan baik? Rencananya sih Bu, di tahun sebelumnya juga pernah saya lakukan, ini akan saya lakukan lagi ya, tetap saya melakukan rencana yang sama karena saya melihat ini efektif. Saya itu pernah membuat job fair dan job matching. Ini arti job fair dan job matchingnya ini saya mengundang mitra yang bekerja sama dengan saya untuk merekrut alumni-alumni yang kompeten yang di bidang masing-masing, di bidang mereka masing-masing. Dan itu sudah pernah saya lakukan, akan saya lakukan lagi, Ibu, seperti itu. Iya, luar biasa. Tetap semangat Ibu Surya, rencana yang sangat luar biasa itu. Adakah prioritas yang lain yang akan Ibu Surya lakukan? Tentu ada, Atau Ibu. Tentu ada, Ibu. Saya memprioritaskan alumni-alumni yang memang kompeten di bidang masing-masing karena mereka itu kami didik sesuai dengan kemauan industri yang bermitra dengan kami. Misalkan industri itu berkeinginan anak dari alumni SMK itu bekerja misalkan dengan kategori-kategori tertentu, misalkan beretika, sopan, tidak bertindik, seperti itu pun kami penuhi juga ya dengan tinggi yang ditentukan oleh Judika sendiri, kemudian tidak bertato, ya, yang seperti itu kami sensor juga sebelum kami lepas ke lapangan kerja untuk mereka bekerja seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa. Nah, sedikit lagi Ibu Surya, saya ingin bertanya, dari tujuan mulia Ibu Surya yang tadi, kira-kira Ibu Surya itu dari skala 1 hingga 10, Bu Surya itu berada di skala berapa dari tujuan Bu Surya yang tadi? Saya berada di level 10-nya, Bu, karena saya Luar merasa biasa. upayanya sangat maksimal saya lakukan, hanya responnya yang belum diindahkan, bukan tidak diindahkan ya, Ya, belum diindahkan. Tetap belum saya akan diindahkan. melakukan usaha yang sama. Mudah-mudahan respon ke depannya lebih bagus dan persentase keberkerjaan dari alumni kami itu terserap maksimal dengan persentase besar seperti itu, Ibu. Iya. Apa komitmen Ibu Surya sendiri terhadap rencana yang ingin Bu Surya lakukan? Komitmen Bu Surya bagaimana? Saya punya komitmen begini, Ibu. Setiap alumni yang memang yang kompetensinya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh mitra kami, saya tetap akan mempromosikan mereka secara skala besar, Ibu. Kalau misalkan dia menolak di perusahaan luar negeri atau memang tidak ada izin dari orang tuanya, untuk loyalitas dari mereka yang sudah mereka punya tidak akan saya sia-siakan. Tetap akan saya memberi Iya. info lowongan yang kompeten dengan bidang mereka masing-masing seperti itu. Iya. Ya berarti di sini dalam Bu Surya mencapai komitmen tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Surya dalam menjaga komitmen Ibu yang tadi? Nah, seperti saya katakan di awal, saya itu dibantu oleh Kepsek, itu bantuan Iya. penuh ya, dukungan penuh ke saya. Mungkin yang lainnya saya memerlukan juga bantuan seperti rekan-rekan sejawat yang membantu menyebar lebih luas lagi. Sebenarnya sih sudah lebih luas, cuman dibantu teruskan melalui akun mereka masing-masing itu sebuah hal yang sangat berarti dan membantu bagi saya. Itu.
Di repost lagi Iya. lowongan kerja yang saya informasikan. Nah, itu pertolongan yang luar biasa, Ibu. Iya, luar biasa Ibu Surya ya. Saya bisa merasakan bagaimana niat mulianya Bu Surya setelah membimbing, dan Bu Surya juga ada niat yang sangat mulia, ingin memberi mereka, mengarahkan mereka peluang kerja seperti itu ya Bu Surya ya. Semangat seorang pendidik yang luar biasa itu Bu Surya. Saya juga bisa merasakannya. Nah, Terima kasih, Era. kira-kira ini niat mulia tadi Bu Surya itu, kapan Bu Surya akan terapkannya lebih mendalam lagi supaya niat Bu Surya itu tercapai? Bu Surya sudah mengatakan sendiri, tadi saya bertanya, di skala berapa? Udah di skala 10 ya Bu Surya ya, luar biasa sudah. Jangan putus asa begitu ya Bu Surya. Kira-kira kapan nih Bu Surya akan melaksanakannya lagi hingga anak-anak tersebut termotivasi? Saya akan melaksanakan setelah alumni ini berakhir, tapi setelah 2023 ya, alumni 2023 itu mereka tamat, berarti saya buat sekali lagi job fair dan job matchingnya untuk merekrut alumni ya. Kalau di pertengahan saya buat, ya tanggung ya sedikit lagi bukan, karena cuma berapa bulan lagi Iya. mereka sudah selesai. Ya. Iya, betul. Berarti Ibu akan mencoba lagi Bu Tah. Jangan putus asa dan jangan ini Bu ya, pantang menyerah Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Surya setelah kita berbincang-bincang ini Bu? Nah, setelah berbincang dengan Ibu Era, terasa saya menemukan solusi dan Ibu sudah bantu menyemangati itu hal-hal yang memang saya butuhkan untuk kelanjutan kelanjutan anak-anak alumni saya pasarkan, itu sebuah kebutuhan juga buat saya. Dan saya juga merasa lega bisa berbagi. Terima kasih Ibu tadi atas waktu dan mau mendengar keluh kesah ataupun permasalahan saya begitu Ibu. Ini Ibu Surya, saya tunggu ya kabar baiknya dari Bu Surya. Tetap semangat Ibu Surya ya. Saya nanti ya Bu ya, saya dihubungi lagi nanti. Saya menunggu kabar baiknya lagi nanti dari Bu Surya. Tentu Tetap Ibu. semangat Bu Surya ya. Ya, Tentu. kita seorang pendidik. Iya, kita seorang pendidik emang Bu Surya menginginkan kesuksesan anak-anak, karena di saat anak-anak tersebut sukses, kita juga akan bahagia seperti itu ya Bu Surya ya. Tetap semangat Ibu Surya Ya, ya. terima kasih Vera. Ya, ya cukup di sini dulu Ibu Surya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Semangat selalu Bu Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana ini, waktunya habis atau bagaimana? Atau Alhamdulillah, keren kali coachingnya. Ya, kasih masukan Pak. Udah di close? Udah di close recordingnya? Oh, Era Pak ya? Stop. Oke. Tunggu Pak. Oke.